Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Siniar Alsen, podcastnya anak-anak Alsen. Para pendengar semua, di pagi hari yang cerah ini kita sudah kedatangan satu orang ketua OSIS dan satu orang promotor yang sudah siap menjelaskan berbagai macam hal tentang OSIS ke depannya. Kita sambut saja dengan tepuk tangan yang meriah Makaila Ataya Zara dan Najwa Armesya. Gimana kabarnya Makaila dan Najwa? Baik Pak, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Jangan tegang gitu dong, santai ya. Santai. Ini katanya momen pertama mereka podcast ya? Iya, betul. Oke, jadi masih agak deg-degan. Gimana? Aneh ya ngedenger suara sendiri ya? Iya Pak. Ini kayak mau apa? ASMR itu loh. Ya, jadi ada suara-suara gimana gitu kan. Nah, di sini Makaila dan Najwa mau sedikit sharing tentang hal-hal yang akan mereka lakukan di OSIS berikutnya gitu ya. Kalau Makaila terpilih sebagai ketua OSIS periode 2022-2023. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu ya sama Makaila dan Najwa. Makaila dan Najwa ini OSIS juga di periode sebelumnya ya. Iya Pak. Betul ya. Dan mereka berdua ini lumayan aktif. Jadi kayaknya sih keaktifannya sudah tidak perlu dipertanyakan ya. Pertama saya mau nanya dulu ke Makaila nih. Makaila jangan tegang dong. Enggak ya? Enggak Pak. Gimana? Makaila, saya mau nanya dulu tentang Najwa dulu deh. Makaila kenapa memilih Najwa sebagai promotor? Menurut saya Najwa itu punya kelebihan dalam bidang promosi. Jadi saya milih dia. Punya kelebihan dalam bidang promosi, jadi bisa lah ya nanti mempromosikan kamu gitu ya. Bisa. Nah, kalau kamu sendiri kenapa mau jadi ketua OSIS? Apa alasannya? Saya pengen melatih jiwa kepemimpinan. Terus saya pengen menyalurkan ide-ide yang saya punya. Ide-ide, oke. Serta saya ingin menambah pengalaman yang akan bermanfaat pada saya ke depannya. Oke, jadi mau nambah pengalaman, kemudian ingin menuangkan ide-ide gitu ya. Emang ada ide apa aja dari kamu untuk OSIS di tahun depan? Saya punya beberapa program kerja. Contohnya saya punya drama musikal Alsen. Oh, drama musikal. Oh, kemarin juga ada tuh yang bilang mau bikin drama musikal ya. Lucky ya, salah satu calon juga. Oke, nggak apa-apa, sama itu nggak apa-apa. Ada lagi apa ide lagi yang mau kamu buat di tahun depan? Saya pengen punya program kerja Kartini Kartono. Kartini Kartono, jadi di 21 April ya berarti ya? Betul. Oh, oke. Itu gimana tuh teknisnya? Jadi saya pengen bikin ajang perlombaan fashion show. Oh, fashion show ini terinspirasi dari Citayam kali ya? Citayam Fashion Week ya? Oke, jadi fashion show di hari Kartini. Oke, kemudian gimana tuh lanjutannya? Nanti saya berniat tuh setiap angkatan tuh ada Kartininya sama Kartononya Pak. Oke, jadi kelas 7 dipilih satu perempuan yang fashionnya oke, secara nilai Kartininya, yang cowok juga Kartono gitu ya. Kemudian kelas 8 juga, kelas 9 juga. Berarti ada 3 Kartini Kartono gitu ya. Betul. Oke. Kayaknya bakal seru sih kalau kayaknya belum ada soalnya tuh kalau itu tuh. Lanjut. Ada ide apa lagi, Makaila? Saya pengen melanjutkan program kerja yang sebelumnya tertunda sih. Yang sebelumnya tertunda. Apa tuh? Ikoniknya Alsen kan Spirit 22. Saya pengen mewujudkan kembali Spirit 22 secara offline dengan meriah. Oke, jadi buat yang belum tahu Spirit 22 itu salah satu event pensinya lah ya. Betul. Pensinya Alsen 22. Tapi karena 2 tahun kita pandemi, akhirnya terpaksa jadi online. Nah, di situ biasanya seru banget tuh, ada olahraganya, ada seninya juga, kemudian ada pergelarannya juga. Tapi karena online, nggak semua lomba bisa dilaksanakan gitu ya. Jadi kamu mau membuat itu besar lagi gitu ya, karena kita sudah, alhamdulillah situasinya sudah membaik gitu ya. Oke. Itu menarik sih. Jadi ada Kartini Kartono, kemudian spiritnya mau dilancarkan lagi gitu ya. Oke. Itu ide-ide dari Makaila terkait dengan program yang akan dia lakukan di tahun depan. Tapi Makaila, saya mau tanya nih. Kalau mau jadi ketua OSIS, berarti kan kamu harus belajar ya. Belajar itu artinya
ngelihat nih yang kurang dari kepengurusan sebelumnya apa, yang sudah bagus apa gitu. Kemudian yang mungkin yang bagus kamu tingkatin, yang kurang nanti kamu tambahkan, atau yang kira-kira kayaknya kurang oke nih, mungkin dihapus atau gimana. Nah, dari kamu sendiri yang sudah bagus apa dan yang belum apa dari kepengurusan sebelumnya. Ini bukan bermaksud membandingkan ya, tapi nggak apa-apa. Sebagai salah satu anggota OSIS punya catatan itu nggak apa-apa. Paling saya pengen nambahin ini aja sih Pak. Saya pengen organisasi OSIS ini punya rapat rutinnya aja sih. Karena kan rapat rutin. Iya. Menurut saya tuh di kepengurusan sebelumnya itu belum ada rapat rutinnya. Rapat rutinnya belum ada. Oh, oke. Karena rapat juga selain ngebicarain program itu jadi wadah ya buat kita ngobrol silaturahmi antar sesama anggota OSIS. Oke. Ada lagi? Pengen nambahin kan di OSIS periode sebelumnya menurut saya tuh anggota OSISnya banyak ya Pak. Tapi iya, ada 60 lebih kalau nggak salah. 66. Iya, 66. Tapi yang aktif tuh itu aja menurut saya. Jadi saya di kepengurusan yang ini, saya pengen tuh semua anggota OSIS tuh aktif. Aktif ya. Oke. Jadi memang tahun lalu itu lebih banyak daripada tahun ini. Tahun ini sekitar berapa deh? 40-an ya. Oke, 40-an. Tahun lalu 66, udah gitu situasinya online. Jadi memang pemanfaatan anak-anaknya tidak semua aktif. Karena kan ada perizinan gitu ya, orang tua mungkin belum mengizinkan anaknya ke sekolah. Oke, itu ya yang kamu lihat dari kepengurusan tahun lalu. Oke, sekarang saya mau ke Najwa nih. Najwa sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini tegang banget sih. First time Pak. First time ya? Iya. Santai ya? Tarik nafas. Oke. Najwa, mau tahu deh saya deh. Kan calon ketua OSIS kan ada 8 ya? Iya Pak. Ada 8, ada kayaknya pas yang 4-4 ya? Ceweknya 4, laki-lakinya 4 ya. Perempuan 4, laki-laki 4. Kalau kamu sendiri, kenapa dari 8 itu kamu milihnya Makaila? Kenapa nggak pilih yang lain? Karena saya tuh ngelihat Makaila tuh paling tekad dan semangatnya tuh paling besar. Tekad dan semangatnya kuat. Itu tergambar dari mana? Public speakingnya bagus, terus semangat aja gitu Pak. Dari dulu dia kan udah ngebahas program kerja yang bakal dia. Dari dulu tuh udah lumayan lama Pak. Dari kelas 7? Mungkin. Oh, jadi emang udah lama berencana ya? Udah dibahas dari lama. Jadi persiapannya ini ya jauh ya. Oke, lanjut. Terus Kayla juga kayak jiwa pemimpinnya itu kan ada ya. Ada. Terus dulu karena dia aktif juga, jadi saya mau gitu. Oh, oke. Jadi kamu percaya karena dia memang dari awal sudah punya rencana ke sana. Terus memang keaktifannya oke. Ya sih, saya ingat Makaila waktu itu jadi MC buka bersama ya. Ya berkali-kali Pak. Amalia Ramadan sering. Sendirian lagi kan? Iya. Sendiri kan waktu itu ya? Iya Pak. Terus kalau nggak salah dia bikin skripnya sendiri kan ya? Sama siapa? Apa dibikinin? Saya bikin sendiri Pak. Sama Bu enggak yang ngurusin MC-nya siapa yang ngelatihnya? Bu Zati. Bu Zati. Oh iya, tapi skripnya bikin sendiri ya. Nah, itu keren juga tuh berarti. Itu keren banget bikin kan mandiri sendiri. Biasanya kalau MC kan berdua ya, karena memang untuk nambah rasa percaya diri kan, tapi dia udah sendiri, berarti PD-nya udah oke. Terus nyanyi ya? Iya. Nyanyi di Sudut Harmoni kemarin ya? Iya Pak. Nyanyi di mana lagi? Yang kemarin kelas 9 apa? Ikut kan kamu ya? Akhirusana. Sama teman-teman juga ya? Iya. Tim Padus ya? Oke. Jadi itu ya, menurut kamu tekadnya lebih kuat dari calon yang lain, kemudian memang aktif dan seterusnya. Oke. Kalau secara personal, kamu melihat Makaila tuh sosoknya seperti apa? Ini ya, kalau dari kesehariannya aja gitu ya. Kayla itu orangnya baik, terus ramah, murah senyum. Iya, ramah, murah senyum. Kelihatan senyumnya ya. Terus orang tuh kalau ngobrol sama Kayla bawaannya pasti bahagia Pak. Oh gitu. Anaknya kenapa positif bisa? vibes. Positif vibes. Terus karena ramah juga jadi gampang kenalan sama orang baru, nggak kaku gitu. Nggak kaku ya. Jadi ke atas ke kakak kelas oke,
ke adik kelas gitu ya, karena vibes-nya positif gitu ya. Kalau saya ngelihat Makaila memang sosoknya kayaknya tuh, saya pernah bilang ke guru gini, Makaila tuh nggak ada kesombongan gitu dalam dirinya kalau menurut saya ya. Betul, penilaian saya pribadi. Jadi mungkin itu yang membuat dia, kalau menurut Najwa tuh vibes-nya positif gitu ya. Ya karena memang kelihatannya tidak ada rasa sombong gitu dalam diri dia. Oke. Saya bisa melihat itu juga ya dari Makaila. Oke. Udah siap tapi ya bahan-bahan untuk mempromosikan Makaila ya. Udah, Pak. Dari mulai PowerPoint Makaila yang buat. Oh Makaila juga yang buat. Oh bagus. Terus kata-kata gitu-gitu kan udah siap ya. Oke. Makaila juga udah siap mental ya. Siap, insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Nah, satu pertanyaan terakhir nih buat Makaila nih. Coba deh kasih beberapa alasan kenapa harus kamu yang dipilih. Kenapa bukan yang lain? Kan ada 7 yang lain tuh ya. Kenapa bukan yang lain? Kenapa harus Makaila? Karena menurut saya itu seperti Bapak bilang, Najwa bilang, saya orangnya easy going. Jadi saya bakal cepat akrab lah sama anggota-anggota lainnya. Oke, iya. Apalagi saya kan bisa melihat itu. Ada anggota baru kan, Pak. Kelas 7 ya. Iya, insya Allah bakal cepat akrab lah. Iya. Dan saya punya program kerja yang seru dan seru ya. Bakal bagus mungkin ke depannya. Oke. Ada lagi? Udah itu aja. Itu ya. Oke. Jadi easy going, tidak sombong ya, rajin menabung gitu ya. Oke. Teman-teman semua, para pendengar Siniar Alsen, tadi kita sudah dengarkan beberapa hal mengenai Makaila sebagai calon ketua OSIS di periode berikutnya. Sekarang saya mau kasih kesempatan kepada Najwa dan Makaila, coba deh lihat ke kamera, kemudian ajak orang-orang yang nonton. Ini kira-kira ada 10 juta antara yang nonton. Amin. Ajak para pendengar, para penonton, adik-adik kelas kamu, kakak kelas, kemudian bapak ibu guru juga yang nanti ikut memilih. Ajak mereka untuk memilih kamu, boleh? Mau siapa duluan? Najwa. Oh, Najwa udah siap promotornya. Ya. Siap. Nanti Makaila juga ya. Diajak ya. Oke. Silakan Najwa. Vote Makaila Zara for better Alsen future. Yes or yes? Yeah, yes or yes for better Alsen future. Makaila atau Zara. Silakan. Sekarang Makaila. Ajak aja. Biasa aja, kata-kata biasa aja. Jangan lupa di vote ya, supaya Alsen makin bagus ke depannya. Jangan lupa di vote supaya Alsen makin bagus ke depannya. Makaila dari kelas berapa sih? 8B. Makaila atau Zara dari kelas 8B. Jadi nanti buat teman-teman semua kalau udah di kotak suara gitu, jangan lupa pilihnya gambar Makaila ya. Untuk OSIS di tahun depan. Oke, terima kasih Makaila dan Najwa sudah hadir di podcast kita hari ini. Semoga para pendengar bisa menangkap apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu siapkan untuk OSIS di tahun ke depan. Oke semuanya, sekian dulu podcast kita hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Pak.